Ulah sopir Metro Mini yang mengemudikan bisnya secara ugal-ugalan kembali menelan korban jiwa. Seorang siswa SMP tewas tertabrak Metro Mini di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Selasa lalu. Sementara 2 temannya terluka parah. Sopir Metro Mini itu ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sang supir, Wakdi Sihonding, ternyata tak memiliki SIM walau sudah 3 tahun menjadi sopir. Tak hanya karena sopir tak punya kelengkapan administrasi mengemudi, kondisi angkutan yang dikendarainya pun sangat tidak layak jalan. Pemirsa, inilah kondisi Metro Mini 47 yang Selasa lalu sempat menabrak 3 orang siswa SMP dan menyebabkan seorang di antaranya tewas. Dan kalau kita lihat secara kasat mata saja, di bagian pengemudi ini terlihat alat-alatnya sudah terlihat berusia tua dan bahkan sangat memprihatinkan. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi di bagian koplingnya ini untuk beroperasi bahkan harus dibantu dengan menggunakan karet penyangga. Tentunya ini sangat tidak nyaman bagi pengemudi dan sangat membahayakan pada saat berlalu lintas. Keberadaan Metro Mini di Jakarta sebenarnya masih dibutuhkan, terutama di kawasan permukiman. Namun masyarakat harus puas dengan kondisi Metro Mini yang apa adanya. Ditambah lagi dengan ulah sopir yang kerap ugal-ugalan demi mengejar setoran. Jalan kaki itu banyak, tapi walaupun udah ada lampu merah, tapi mereka nggak peduli banget gitu. Jadi kita juga jadi takut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemprov DKI Jakarta berencana meremajakan seluruh armada Metro Mini yang umumnya telah berusia puluhan tahun. Busnya juga bis baru sehingga terkontrol, olinya, remnya semuanya nggak kayak yang sekarang lah. Kayak sekarang udah berapa 30 tahun. Sekarang nggak boleh dipakai lagi. Gimana? Ya nanti diganti dengan yang ini. Iya, diganti yang baru, diganti yang baru. Namun, merevitalisasi saja tidak cukup. Harus ada upaya serius mengawasi manajemen dan menindak tegas para pengemudi yang ugal-ugalan. Karena jika tidak, nyawa penumpang adalah taruhannya. Tim Liputan, Metro TV. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Afiani Malik dalam program Suara Anda. Nah, menyebut kata Metro Mini, memang di pikiran kita langsung terlintas sebuah moda transportasi yang tidak aman, apalagi nyaman. Dengan tingkah sopir bus yang tidak disiplin alias ugal-ugalan, ditambah juga dengan kondisi armada yang renta, kotor, dan jorok. Belum lagi copet-copet yang mengintai. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk membubarkan Metro Mini. Nah, pertanyaannya apakah kebijakan ini reaktif semata atau tidakkah lebih efektif untuk meremajakan armada Metro Mini? Bye-bye Metro Mini, itulah topik yang akan kita bahas dalam dialog kita pada malam hari ini. Telah hadir bersama saya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Udar Pristono. Selamat malam Pak Pris. Selamat malam Mbak Fi. Berjumpa lagi kita dengan topik yang berbeda. Pak Pris, itu kan tadi kan kita lihat, itu penelusuran tim Metro TV Pak. Ya. Ada kecelakaan Metro Mini yang menewaskan 1 orang. Kondisinya tidak layak jalan. Kita juga, itulah pemandangan umum Metro Mini ya Pak. Update terbaru dari kasus tewasnya 1 orang akibat kecelakaan Metro Mini itu apa Pak Paris? Yang pertama, setelah kita cek, itu ternyata Metro Mini itu jurusannya harusnya T50 Kampung Melayu Klender, tapi dia masuk ke Senen Pondokopi. Artinya jadi udah salah trayek nih. Ya. Kedua, supirnya tidak pakai seragam dan juga tidak mau punya SIM. Ya. Ketiga, pada waktu barusan tadi siang kami bersama kepolisian ini mengecek kondisinya. Memang kondisi Metro Mini-nya sudah seperti itu tadi, sudah buruk sekali ya. Tetapi dilihat dari remnya masih berfungsi, remnya masih berfungsi, koplingnya memang walaupun diikat karet, tapi dia masih berfungsi. Nah, hanya memang di sini memang ugal-ugalannya itu yang tadi, sehingga kehilangan kendali, akhirnya terjadilah kecelakaan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami prihatin sekali. Mudah-mudahan ke depannya hal ini tidak terulang lagi. Tapi tentunya tidak hanya kita memperbaiki sarananya saja, misalnya bisnya hanya diganti baru, tetapi manajemennya pun harus ikut berubah. Karena manajemen itu fungsinya penting sekali, karena di situ ada pengontrolan. Jadi pengontrolan itu tidak bisa hanya mengandalkan petugas di lapangan. Sejauh ini pengontrolannya apa nih Pak terhadap Metro Mini pengontrolan yang itu harusnya beroperasi? ada 2, harusnya ada 2, di hulu dan di hilir. Kalau di hilir, petugas itu mengontrol pada saat uji petik, misalnya di lapangan ada pemeriksaan bersama gabungan secara random. Nah, dan juga di KIR, pengujian kendaraan bermotor, itu ada vehicle inspection. Nah, tetapi untuk mengontrol sehari-hari, tentunya operator angkutan umum itu harus melaksanakannya. Jadi misalnya mereka kalau punya pool atau depo, ya setiap hari dilaksanakan pengontrolan itu sebelum keluar,
supirnya diperiksa supaya bukan supir tembak, mobilnya diperiksa supaya layak jalan, layaknya seperti bis-bis yang baik. Kan ada Bluebird, Hiba itu tidak pernah seperti itu karena pengontrolannya ketat. Itu kan idealnya nih Pak. Saya juga pengguna Metro Mini, saya tahu bahwa waduh kondisinya seperti yang dikatakan tadi, rentak, serem gitu, bahkan juga pengemudinya ugal-ugalan Pak, cuek terhadap keselamatan dari para penumpangnya. Bagaimana nih Pak? Sampai kemudian kita preventif untuk kecelakaan yang lain. Jadi preventif itu kami melaksanakan law enforcement di jalan, pemeriksaan. Itu sudah 2 hari ini kita dapatkan hampir 83 yang terkena. Mereka ada yang langsung ditilang, ada juga yang istilahnya itu dikandangkan atau stop operasikan. Nah itu akan berlanjut terus. Kami yakin dalam beberapa saat ini Metro Mini bisa semuanya terkena gitu ya. Oleh sebab itu sebelum ini terkena seluruhnya lebih baik diadakan revitalisasi gitu. Revitalisasi atau kemudian membubarkan Metro Mini, bagaimana konsep kedepannya gitu ya Pak. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Anda.